Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indayang Muningayang titiang saking kelompok telung pancang menahang wewidangan Bali. Pinika bahan kolaborasi budaya antar wewidangan. Indayang Muningayang titiang Arif Saputra jagi nelatarang wewidangan Bali. Indayang Muningayang titiang Surya Dewi Prasetyo jagi nelatarang ajeng-ajengan tradisional. Indayang Muningayang Sikian Titiang Aditya Walfarisi pacang nelatarang indik upacara adat Bali. Indayang Uningayang titiang Manudya Melia jagi nelatarang indik basa Bali. Indayang Uningayang titiang Nura Salsabila jagi nelatarang indik basa Bali. Indayang Uningayang Sikian titiang Rosyana Kusuman jagi nelatarang busana adat Bali. Indayang Muningayang Titiang Adi Pusrido jagi nelatarang lagu daerah Bali lan alat musik Bali. Indayang Muningayang Titiang Dani Kurniawan jagi nelatarang rumah adat Bali. Duman wewidangan Bali. Bali merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak paling barat di Kepulauan Sunda Kecil. Ibu kota Bali yaitu Denpasar. Jumlah penduduk Bali yaitu kurang lebih 446.000 orang. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Om Swastiastu merupakan ucapan salam yang biasa digunakan oleh orang Bali. Man alat musik lan lagu daerah Bali. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat musik Bali dan lagu daerah Bali. Alat musik Bali mulai muncul sejak lahirnya musik tradisional di Bali pada abad ke-8 sampai 14 Masehi. Beberapa alat musik mungkin tidak terlalu menonjol saat digunakan sebagai pengiring pertunjukan. Namun kamu mungkin juga sudah familiar dengan beberapa ciri khasnya. Jika dilihat dari bentuknya, beberapa alat musik Bali mungkin terlihat sama seperti alat musik tradisional populer dari Pulau Jawa. Namun tetap terdapat ciri khas yang mungkin sudah pernah kamu lihat dari alat musik Bali. Berikut beberapa alat musik Bali dan ciri khasnya. Yang pertama ada gamelan Bali. Penggunaan gamelan memang banyak digunakan sebagai alat musik tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Gamelan khas Jawa Tengah mungkin lebih populer dikenal banyak orang. Namun set alat musik gamelan biasanya berbeda dari bentuk dan cara memainkannya. Biasanya gamelan Bali digunakan pada acara adat yang dianggap sakral seperti upacara keagamaan. Selain itu, pertunjukan kesenian tradisional Bali juga masih menggunakan gamelan sebagai pengiring. Karena itulah penggunaannya sulit dibiasakan dari masyarakat. Yang kedua ada suling gambuh. Seperti suling atau seruling pada umumnya, suling gambuh juga bisa dikenal dari bentuk dan cara memainkannya. Pada bagian badan bambu terdapat 6 buah lubang nada dan sebuah rongga tiup di bagian ujungnya. Perbedaan signifikan suling gambuh ketimbang suling lainnya adalah bentuknya yang besar dan panjang. Biasanya para pemain suling akan menyandarkannya di lantai dengan posisi diagonal. Suling ini juga menjadi alat musik pelengkap gamelan gambuh dengan alat musik ritmisnya. Yang ketiga ada gender. Gender terdiri atas bilah dan selewa yang mirip dengan alat musik gangsa. Cara memainkan gender dilakukan dengan menggunakan dua alat musik yang menyerupai palu yang bagian ujung atasnya mengecil, bagian kepalanya berbentuk bunder dengan tangkai yang terbuat dari bambu pipih. Yang keempat ada
pereret. Bentuk alat musik Bali ini menyerupai trompet yang memiliki pesan budaya unik. Menurut sejarahnya, pereret dikenal dengan nama pengasih asi yang sering kali dipakai untuk menarik lawan jenis. Sebelum dimainkan, pereret konon diisi dengan kekuatan gaib oleh jero Balian atau dukun. Yang kelima ada rindik. Rindik adalah alat musik Bali yang terbuat dari bambu dan berbentuk seperti gamelan. Material yang dipakai untuk membuat rindik adalah bila-bila bambu. Setiap bambu mewakili nada tertentu dalam tangga nada pentatonis. Bila bambu yang tersusun dipukul dengan alat khusus. Alat musik rindik juga seringkali ditampilkan dalam upacara pernikahan atau penyambutan tamu penting. Rindik juga identik dengan kesenian joget bumbung yang termasuk ke dalam hiburan rakyat. Yang ketujuh ada cenceng. Tidak hanya namanya yang unik, cenceng juga memiliki karakter suara yang khas, sering ditemukan musik tradisional Bali. Suara cenceng yang ciri khas berasal dari bahan logam yang diadu untuk menghasilkan bunyi yang dinamis. Jika melihat bentuknya, kamu juga bisa langsung mengenali alat musik Bali ini. Pasalnya, bentuk cenceng diukir seperti kura-kura. Pada bagian tempurungnya terdapat logam-logam bundar yang menjadi sumber suara. Macam-macam lagu daerah Bali. Yang pertama ada meong-meong. Jika kamu ingin menambah pengetahuan tentang lagu anak dari Nusantara, lagu meong-meong wajib kamu tahu. Lagu ini bercerita tentang seekor kucing yang sedang mencari tikus. Lagu meong-meong ini sangat cocok untuk anak-anak karena lirik maknanya yang sederhana dan sesuai dengan anak. Yang kedua ada Macepet-cepetan. Lagu daerah Bali berikutnya berjudul Macepet-cepetan. Lagu ini menceritakan tentang penduduk Bali yang selalu cepat dan tegas dalam mengambil tindakan. Sesuai dengan judul lagunya, lagu ini dinyanyikan dengan tempo yang cepat, sehingga lagu ini disebut sebagai lagu penyemangat. Yang ketiga ada Ngusak Asik. Lagu ini bercerita tentang kisah kasih sepasang muda-mudi. Ngusak Asik merupakan lagu daerah Bali yang bertempo cepat dengan nada yang riang. Seperti halnya lagu-lagu Bali kebanyakan, lagu ini juga menggunakan sinkop dan penggunaan pola ritme. Yang keempat ada Mejangeran. Lagu Mejangeran juga dikenal dengan judul Jangi Janger. Mejanger merupakan lagu daerah yang berisikan ajakan menari untuk melepas gundah lara atau kesedihan. Karena menari merupakan hiburan pelepas lelah dan kesedihan. Yang kelima ada Tresna Mejohan. Tresna Mejohan merupakan lagu tradisional Bali yang bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Makna tersebut sesuai dengan liriknya, setengke langit sedalam pasi tresnan tiang ken beli, artinya adalah setinggi langit sedalam lautan cintaku padamu, wah romantis sekali. Ajeng-ajengan tradisional. Ayam betutu, nama makanan khas Bali yang satu ini sudah pasti sangat familiar. Jika kamu berkunjung ke Pulau Dewata, kamu tidak boleh melewatkan kuliner yang satu ini. Ayam betutu dimasak dengan bumbu betutu, yaitu bumbu khas Bali yang terbuat dari campuran daun jeruk, serai, salam, kunyit, kemiri, jahe, bawang merah, dan bumbu lainnya. Ayam yang dimasak dengan bumbu ini tentu akan menghasilkan cita rasa yang begitu lezat. Sate lilit. Beberapa daerah di Indonesia memiliki kuliner berupa sate. Begitu juga dengan Bali yang memiliki sate lilit yang memiliki keunikan dibandingkan sate lainnya. Sate lilit terbuat dari daging ayam atau ikan yang digiling. Daging ini kemudian dicampur dengan parutan kelapa dan dililit pada batang bambu atau serai. Tum ayam.
Tum ayam merupakan olahan ayam yang diberi racikan bumbu dan dibungkus dengan daun pisang. Bumbu tersebut merupakan campuran dari bawang putih, bawang merah, cabai, daun salam, jahe, serai, dan lain-lain. Rujak bulung. Jika biasanya rujak terdiri dari berbagai macam buah-buahan, lain halnya dengan rujak bulung. Kuliner satu ini menggunakan bahan rumput laut yang disiram dengan kuah pindang dan ditambah kelapa parut serta kedelai. Nasi jinggo. Salah satu kuliner Pulau Dewata yang sudah cukup terkenal adalah nasi jinggo. Kuliner ini cukup mirip dengan nasi kucing karena dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil. Nasi jinggo biasanya akan disajikan dengan daging, mie, sambal goreng, tempe, dan sambal. Sate lilit juga kerap kali dijadikan makanan untuk melengkapi nasi jinggo. Duman, busana adat Bali. Pakaian daerah khas Bali yang sehari-hari dikenakan oleh masyarakat Bali membuat pakaian ini terasa kental budayanya. Pakaian daerah Bali sangat bervariasi, meskipun secara kasat mata pakaiannya terlihat sama. Masing-masing daerah di Bali memiliki ciri khas dan ornamen. Hal ini juga berdasarkan kegiatan atau upacara adat, jenis kelamin, status sosial, dan umur. Untuk melestarikan budaya Bali, bisa dimulai dari mengenali pakaian khas daerahnya. Kebaya Bali adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Bali. Kebaya Bali ini sebetulnya bisa dibuat dari berbagai jenis bahan. Namun menambahkan renda adalah salah satu favorit para perempuan Bali. Biasanya kebaya Bali akan dikenakan dengan korset. Korset ini umumnya dikenakan di bagian bawah dan dipakai oleh perempuan Bali yang lebih tua. Umumnya warnanya beragam dan cukup mencolok mata. Kebaya Bali identik dengan warna-warna cerah. Hal ini memiliki nilai filosofi, yaitu untuk menggambarkan keceriaan sekaligus keanggunan perempuan di Bali. Masyarakat Bali memiliki banyak sekali upacara adat dan juga keagamaan, mulai dari upacara yang bersifat suka, duka, dan keagamaan. Jika perempuan Bali cenderung mengenakan kebaya, masyarakat pria Bali mengenakan baju safari. Baju safari ini sebetulnya nampak seperti kemeja pada umumnya. Namun, baju tradisional yang menjadi pakaian adat Bali ini memiliki makna yang mendalam. Setiap pria di Bali yang mengenakan baju safari ini harus tetap menjaga kebersihan, kerapian, dan kesopanan. Baju safari umumnya berwarna putih, dengan kerah dan kancing, dilengkapi dengan saku di bagian dada serta di bagian bawah. Warna putih pada baju safari ini melambangkan kesucian dan kesakralan. Makna dari warna tersebut diharapkan agar masyarakat pria Bali bisa selalu menjaga kesuciannya. Baju ini dikenakan pada acara adat. Payas agung adalah pakaian tradisional masyarakat Bali. Payas agung ini biasanya dipakai ketika upacara pernikahan atau potong gigi. Pakaian ini memiliki kesan mewah dan spesial. Maka dari itu, payas agung tidak ditujukan untuk berbagai aktivitas. Payas agung dikenakan bersama mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan berbagai warna yang dipakai oleh pengantin perempuan. Pengantin perempuan juga memakai tapi panjang yang melilit dari dada hingga jari kaki. Kain ini lalu dilapisi oleh kemben dan kamen prada yang menutup sampai mata kaki. Mereka juga menggunakan riasan yang disebut srinata, lengkungan simetris pada kening. Mahkota yang dikenakan oleh pengantin perempuan terdiri dari bunga sandat dan juga bunga emas. Mereka juga memakai aksesoris seperti gelang di bahu sebelah kiri dan di pinggang. Payas Madya agak sedikit berbeda dengan payas agung. Payas Madya memiliki kesan yang lebih santai, maka dari itu pakaian ini juga bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kata Madya sendiri mempunyai arti menengah. Payas Madya tidak digunakan dengan aksesoris yang terlalu banyak seperti payas agung. Payas Madya juga bisa digunakan ketika ritual keagamaan dan juga pesta adat. Payas alit adalah pakaian adat yang memang bisa dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Payas alit jauh lebih sederhana dibandingkan payas agung dan payas madya. Kata alit sendiri mempunyai arti kecil sehingga memiliki makna sederhana atau tingkatan yang paling kecil. Untuk pria menggunakan baju safari dan udeng. Duman upacara adat Bali. Hai, apa kabar teman-teman? Yang pastinya sehat ya. Kali ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang upacara adat yang ada di daerah Bali. Nah, kalian tahu nggak apa itu upacara adat? Upacara adat itu adalah segala aktivitas penduduk lokal yang dimana sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan sebagai bentuk acara perayaan. Di Bali sendiri terdapat 7 upacara adat. Kira-kira apa saja upacara adat di Bali ini ya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, upacara ngaben. Upacara ngaben adalah prosesi upacara pembakaran jenazah oleh masyarakat Hindu di Bali. Tujuan dari upacara ngaben ini yaitu pembersihan amal seseorang yang telah meninggal dunia. Setiap
anggota keluarga wajib untuk mengantarkan mendiang dalam memasuki kehidupan berikutnya. Upacara ngaben ini dibagi menjadi 3, yaitu ngaben sewa wedana, ngaben asti wedana, dan swasta. Nah, ngaben sawa wedana dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum ritual pembakaran berlangsung. Sedangkan ngaben asti wedana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Dan upacara swasta ini dilakukan oleh penduduk Bali yang meninggal di luar daerah atau yang jasadnya tidak ditemukan. Upacara yang kedua adalah upacara melasti. Upacara melasti ini adalah upacara pengambilan tirta suci di tengah samudera atau sumber mata air. Upacara ini dimaknai sebagai pembersihan alam semesta, termasuk bumi pertiwi dan seisinya. Yang ketiga yaitu Hari Raya Saraswati. Nah, Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaan umat manusia. Umat Hindu Dharma di Bali merayakannya setiap 210 hari kan perhitungan kalender di Bali pada Sabtu atau Sanicara, Umanis atau Legi, dan Watu Agung. Pada hari Saraswati ini dilakukan pemujaan kepada Sang Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Yang keempat, Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan merupakan hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma, yaitu kejahatan. Hari Galungan juga menjadi hari di mana umat Hindu memperingati terciptanya alam semesta jagat raya beserta seluruh isinya. Yang kelima, upacara Mepandes. Upacara Mepandes ini adalah upacara potong gigi yang dalam bahasa Bali sering pula disebut Mepandes, Mesanggi, maupun Metatah. Merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. Usia adalah 30. Yang keenam, orang masyarakat wajib melakukan persembahan kepada buta kala dengan tujuan mengusir buta kala agar tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang melakukan berata penyepian. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah upacara Tumpek Landep. Hari Raya Tumpek Landep dapat juga diartikan sebagai upacara yatya selamatan terhadap sebuah jenis alat yang tajam serta memohon kepada Batara Siwa dan Sang Hyang Pasupati agar semua alat atau senjata tetap bertuah, yang perayaannya dilakukan setiap 210 hari, yaitu pada Sabtu Wuku Landep. Kata tumpek sendiri berasal dari metu yang artinya bertemu dan empek yang artinya akhir. Pewaran Pancawara diakhiri oleh Saniscara atau hari Sabtu. Sedangkan landep sendiri berarti tajam atau runcing. Maka dari ini upacara juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti keris. Duman Rumah Adat Bali. Anggul-anggul adalah bagian paling depan yang pada umumnya memiliki gapura dan atap atau tradisional dalam bangunan seperti candi di bagian kiri dan kanannya. Anggul berfungsi sebagai pintu masuk. Aling-aling merupakan bagian dari halaman rumah adat Bali yang menjadi pembatas antara anggul-anggul dengan tempat suci. Bangunan kecil ini merupakan tempat melakukan aktivitas persiapan upacara adat. Balai Dawu. Balai Dawu merupakan tempat masyarakat Bali biasanya menerima tamu. Ruangan ini terletak di sisi barat dengan banyak tiang penyangga. Namun jumlah tiangnya berbeda antara satu rumah dengan rumah lainnya. Berbentuk persegi, panjang, dan memiliki balik dalam ruangan. Balai Dawu ini juga bisa digunakan sebagai kamar tidur remaja. Balai Gede. Balai Gede adalah ruangan yang berukuran paling besar di rumah adat dari Bali. Bangunan ini memiliki desain yang mewah sehingga berfungsi untuk perayaan upacara adat. Tidak hanya bersama keluarga, tapi juga masyarakat sekitar. Balai Manten. Balai Manten adalah ruangan yang berfungsi sebagai tempat tidur para keluarga atau anak gadis yang belum bersuami.
Namun saat ini desainnya sudah dimodifikasi menjadi rumah adat modern Bali. Bangunannya diwajibkan untuk menghadap ke sebelah utara, berbentuk persegi panjang dan terdapat balai-balai di sebelah kanan dan kirinya. Balai Tangin. Balai Tangin disebut balai gede jika mempunyai tiang berjumlah 12 dan tiang kayu mempunyai sebutan lain seperti balai dauh, tergantung panjangnya tiang. Balai Tangin berfungsi sebagai tempat untuk upacara adat dan juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun tidur. Sangga. Sangga merupakan bangunan suci yang biasanya terletak di sebelah ujung timur laut dari rumah. Bangunan sangga sendiri berfungsi sebagai tempat sembahyang bagi keluarga besar yang biasa melakukan persembahyangan. Pawerengan. Pawerengan adalah ruangan dapur yang dibangun untuk tempat penyimpanan dan pengolahan makanan. Bahasa Bali adalah bahasa ibu Pulau Dewata dan memang memiliki keunikan tersendiri. Bahasa Bali adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yang masih hidup, berkembang dan dipelihara secara baik oleh masyarakat penuturnya, yaitu masyarakat suku Bali. Bahasa Bali sebagai bahasa ibu masyarakat Bali dipakai secara luas sebagai bahasa pengantar dan kehidupan sehari-hari. Kosakata bahasa Bali memiliki beragam jenis dari bahasa alus, guna alus, bahasa sehari-hari, guna adat, dan bahasa kasar, guna kasar. Guna kasar sering digunakan sebagai umpatan yang ditunjukkan kepada orang lain. Umpatan biasa digunakan ketika seseorang merasa kesal dengan orang lain. Ragam hormat dalam bahasa Bali disebut bahasa singgih atau bahasa alus. Bahasa alus singgih adalah bahasa yang dipakai terhadap orang yang statusnya lebih tinggi atau orang yang patut dihormati. Bahasa alus Bali biasanya digunakan untuk bertutur formal, misalnya dalam pertemuan resmi, di tingkat desa adat, meminang wanita, atau ketika berbicara dengan orang yang memiliki posisi tertentu. Bahasa alus ini juga digunakan ketika berbicara dengan penjaga. Berikut adalah contoh bahasanya. Sampun ngajeng, Cicing Cino.